Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqban Al-Mubarok Atasiki dengan NIM 2404010200131. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Cloud Computing untuk memenuhi persyaratan UTS yang diampu oleh dosen Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Baik, untuk nomor satu, apa sih yang jadi latar belakang jurnal ini dibuat? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama, penelitian ini ditulis oleh Dinda Lusita Pristiani Anissa dan Ria Andriani dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma Indonesia. Dan judul si jurnalnya itu Penerapan Cloud Computing dalam Aplikasi Panggil Teknisi berbasis Android menggunakan Google Cloud Platform yang terdapat di Jurnal Sains Komputer dan Informatika volume 6 nomor 2 September 2022. Nah, yang menjadi latar belakang kenapa jurnal ini dibuat itu karena penelitian ini dilakukan karena perkembangan teknologi modern, khususnya dalam revolusi industri 4.0, telah mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Namun, perangkat elektronik seperti handphone, TV, komputer, dan laptop sering mengalami kerusakan. Masyarakat menghadapi kesulitan menemukan teknisi yang terpercaya untuk memperbaiki perangkat mereka karena kurangnya informasi yang tersedia. Oleh karena itu, penulis mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Android untuk mempermudah pengguna menemukan teknisi melalui layanan berbasis cloud computing yang mengurangi kebutuhan investasi besar pada infrastruktur. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, tujuan dan manfaat jurnal ini dibuat atau penelitian ini dibuat itu, pertama, tujuannya itu mengembangkan aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan teknisi terpercaya untuk memperbaiki barang elektronik mereka. Sedangkan manfaatnya itu ada 3 ya. Yang pertama, memudahkan pengguna menemukan teknisi dengan cepat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam memperbaiki perangkat elektronik. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan sumber daya perangkat keras karena penerapan teknologi cloud computing. Dan untuk soal nomor 3, itu metode penelitian yang dipakai. Nah, metode penelitian yang dipakai oleh si penulis itu menggunakan metode waterfall yang mencakup langkah-langkah berikut. Pertama itu ada analisis, di mana mengidentifikasi kebutuhan pengguna, infrastruktur server, dan layanan Google Cloud Platform melalui survei, wawancara, dan tinjauan pustaka. Lalu ada desain, merancang sistem menggunakan diagram UML, termasuk use case diagram dan activity diagram, serta desain database dan antarmuka pengguna. Lalu ada implementasi, mengembangkan aplikasi dan dengan coding, mengintegrasikan layanan Google Cloud Platform, dan melakukan pengujian fungsi. Yang terakhir itu ada pemeliharaan, melakukan perbaikan kesalahan dan pemeliharaan sistem untuk memastikan aplikasi berjalan optimal. Lalu, teknologi yang diterapkan itu, teknologi cloud computing yang diterapkan oleh penulis meliputi satu, ada Google App Engine sebagai platform as a service yang mendukung skalabilitas otomatis dan mengurangi kebutuhan perangkat keras. Yang kedua itu ada Cloud Firestore sebagai database NoSQL untuk menyimpan dan menyinkronkan data secara efisien. Lalu ada Firebase digunakan untuk autentikasi pengguna dengan username dan password yang terdaftar. Nah, yang kelima itu pertanyaan itu apa penelitian yang didapatnya itu apa, hasilnya itu apa? Nah, untuk hasilnya itu ada 3 ya. Yang pertama, aplikasi berbasis Android yang dirancang berhasil menghubungkan pengguna dengan teknisi secara efektif. Yang kedua, infrastruktur cloud computing mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik dan memungkinkan pengembangan sistem dengan biaya rendah. Yang ketiga itu implementasi teknologi Google Cloud Platform meningkatkan efisiensi aplikasi dengan layanan seperti penyimpanan data dan autentikasi pengguna. Lalu ada sedikit nomor 6 itu masukan dari saya ya untuk kedepannya. Nah, masukan dari saya itu ada beberapa ide untuk penelitian selanjutnya tentang cloud computing dalam aplikasi panggil teknisi berbasis Android menggunakan Google Cloud Platform. Dan untuk pengembangan penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada integrasi dengan machine learning, mengembangkan sistem rekomendasi teknisi berdasarkan rating dan ulasan pengguna untuk meningkatkan keakuratan pemilihan teknisi. Terus ada juga penerapan UAT, menambah fitur otomatisasi seperti deteksi kerusakan perangkat berbasis sensor,
Terus ada juga ekspansi cloud computing, menggunakan layanan cloud lain seperti Microsoft Azure atau AWS untuk membandingkan kinerja aplikasi. Terus ada fitur keamanan, memperkuat autentikasi pengguna dengan metode keamanan canggih seperti biometrik atau autentikasi dua faktor. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya presentasikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.